Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sukses selalu. Hari ini pertemuan keberapa ya? Keempat atau kelima? Pokoknya pertemuan keberapa-berapa. Yang penting hari ini kalian sehat serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa, yang tidak puasa, yang muslim tidak puasa, mungkin perempuan. Tapi kalau laki-laki muslim tidak puasa, mungkin otaknya perlu dikuras lagi. Baik, kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Ini untuk kelas 10 ya, kelas 10 IPS 3, 4, 5, 6 dan 7. Nah, jadi yang kemarin kita bahas itu adalah tentang trigonometri, sudut-sudut istimewa yang kemarin. Nah, jadi penerapan sudut-sudut istimewa kemarin, dan sudah juga kita bahas tentang bagaimana cara penerapan konsep perbandingan trigonometri. Nah, itu akan kita bahas hari ini. Dan kemarin kan sudah kita bahas halaman 47 itu cara menghafal sudut-sudut istimewa. Itu juga sudah saya kasih tahu caranya bagaimana agar bisa menghafal sudut-sudut istimewa dengan baik dan benar. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang halaman 48, penerapan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Sehingga bagaimana Tom and Jerry bisa tepat sekali hitungan si burung itu dalam video yang kemarin sudah saya kasih itu. Kalau kalian lupa, maka ini dia videonya. Kalian lihat tadi video yang tadi itu halaman 49, di sini ada bendera ya kalau susah nengoknya, ini halaman 49. Nah, gambar yang ini sedikit tidak memperlihatkan seperti video tadi. Si burung itu menghitung panjang tiang itu, berapa panjangnya, berapa sisi depannya, berapa sisi miringnya. Kemudian si Tom and Jerry, si Jerry duduk di sudut berapa derajat dari sisi pengamatan dari tiang tersebut, sehingga tepat sekali. Nah, ini kan animasi. Akan tetapi sedikit tidaknya, masa kalian kalah sama Tom and Jerry? Masa kalah sama burung itu menggunakan trigonometri? Baiklah, tidak memperpanjang perkataan mukaddimah atau apanya. Baik, kita belajar saja. Yang penting hari ini belajarnya sempurna, menjadi orang-orang yang berbakti pada nusa dan bangsa melalui matematika. Baik, kita belajar ke layar saja. Check it out atau check it out. Nah, ini contoh soal sih sebenarnya langsung. Cuman di sini harus kalian pahami hal-hal yang perlu dikuasai untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi ini soalnya berbentuk soal cerita. Kalau saya bocorkan soal, ini ada soal cerita yang mirip seperti ini yang akan dipakai ya. Itu berkaitan tentang semua ini yang ada di sini. Gambarnya juga ada nanti. Itu yang akan kalian pecahkan di dalam soal ujian semester nanti. Memahami karakteristik masalah. Jadinya kemudian menemukan besaran dalam masalah. Tentunya di sini dia akan memakai sudut-sudut istimewa. Contohnya seperti contoh soal nomor 2. Nah, yang di sini nih ada 30 derajat, ada 45 derajat. Berarti kalau ditambahkan ini sama dengan 75 derajat dua-duanya. Kemudian di sini masalahnya adalah sebuah gedung seperti gambar berikut. Nah, gambar ini. Tiang tersebut dapat dilihat dari sebuah titik berjarak 4 meter. Berarti ini jaraknya 4 meter yang ini, antara ini sampai ini 4 meter saja.
dari dasar gedung. Nah, dari dasar gedung di sini maksudnya. Jadi ini 4 meter ke sini. Jika tiang bendera bisa terlihat dengan sudut elevasi itu maksudnya adalah sudut pandangan ya, sudut pengamatan, sudut elevasi 30 derajat dan 45 derajat. Berapa tinggi tiang bendera? Nah, tiang bendera ini yang ditanyakan. Tiang bendera yang ditanyakan. Nah, jadi sebenarnya gambarnya juga sih bermasalah sedikit. Apa masalahnya? Tiang bendera ini tidak berada tepat di tepi ini, sehingga perhitungannya agak susah untuk diselesaikan. Tapi tidak apa-apa, karena di sini ada penyelesaiannya, tinggal kalian lihat saja. Nah, penyelesaian ini kalau kalian tidak paham, silakan bertanya. Tinggi tiang bendera sama dengan tinggi puncak tiang bendera kurangi tinggi gedung. Oh ya, tinggi puncak tiang bendera T1. Tangan 45 sama dengan 1. Dia pakai tangan, kenapa? Karena dia hanya berkaitan dengan sisi depan dan sisi miring, sisi samping ya. Sisi miring tidak berkaitan di sini. Makanya dia langsung menggunakan tangan. Nah, contoh soal seperti yang menggunakan tangan inilah yang nanti yang akan keluar di soal ujian semester kalian. Kalau boleh saya lihat itu memang di laptop saya lagi tidak hidup. Nah, silakan diperhatikan dengan benar-benar, dipelajari contoh soal nomor 2 ini. Akan tetapi kita langsung saja ke uji kompetensi 4 ya. Atau untuk penjelasan ya. Untuk penjelasan contoh soal ini juga akan saya jelaskan. Baik, kita ke layar saja. Baik, kalau kita lihat contoh soal nomor 1, di sini kan langsung alternatif penyelesaian. Di sana digambarkan seperti ini ya. Yang ini, gambar yang ini, walaupun agak miring saya lihat kalian, yang penting kalian jangan miring dan ada semua di buku kalian, sehingga terbentuklah segitiga siku-siku seperti ini. Ya, ini kalian harus pikir sebenarnya ya, bahwa kalau kalian memasang tangga seperti ini di tembok, maka itu akan dengan tidak sengaja membentuk segitiga siku-siku yang terbentuk seperti ini. Ya, kurang lebihnya seperti ini. Anggaplah ini adalah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini. Jadi tanda siku-sikunya itu harus ada. Nah, kemudian di sini soalnya sebuah tangga yang panjangnya 6 meter. Panjang tangganya 6 meter. Berarti pasti tangga ini lebih panjang dari temboknya. Kenapa? Sisi miring itu pasti lebih panjang daripada sisi yang lainnya. Kemudian di sini bilang jika sudut yang terbentuk antara tangga dan lantai, nah antara tangga, ini tangganya tadi, dan lantai, yang ini lantai, adalah 60 derajat. 60 derajat. Nah, bisa kalian ingat ya, sin 60 atau cos 60 itu berapa? Kalau sin 60 derajat, lihat tabel. Sin 60 derajat berarti setengah akar 3. Kalau cos 60 derajat itu sama dengan setengah. Kenapa saya langsung mengatakan bahwa sin cos? Karena di sini salah satu antara sin dan cos itu akan dipakai. Ya. Sesuai dengan soalnya ya. Sesuai dengan soalnya. Kemudian yang ditanyakan di sini, tentukan tinggi tembok. Ini aja yang ditanyakan. Nih, tinggi tembok. Yang dikasih tahu kita cuman tinggi tangga dan sudut ini, sudut yang terbentuk antara tangga dan lantai. Nah, sehingga bagaimana caranya? Kita lihat sekarang, yang dicari itu adalah sisi depannya, depan dari 60. Sisi depan berarti panjang tinggi tembok ya, tinggi tembok yang dicari. Nah, bagaimana kita mencarinya? Kalau dia berhubungan dengan sisi depan, berarti kita pakai sin atau cos. Yang mana rumus sin itu demi depan per miring, cos itu rumusnya sami, dan tangan sih tidak dipakai di sini. Rumusnya adalah de per
sa. Nah, tentu kita sekarang karena yang berhubungan yang kita cari itu adalah sisi depan, tinggi depan dari sudut ini maksudnya, maka kita pakai adalah sin. Nah, makanya di buku itu menggunakan sin langsung. Nah, dia berhubungan dengan depan per miring. Sin 60 ya. Ya. Tadi sin 60 derajat katanya. Sin 60 itu sama dengan setengah akar 3. Ya, kita geser sedikit ke sini. Berarti kita menggunakan perbandingan ini. Berarti sin 60 itu sama dengan depan per miring. Sin 60 kita tulis kembali 60 derajat. Ya. Sama dengan setengah akar 3, atau boleh kita tulis 3/2. Itu maksudnya 1/2 akar 3, boleh. Nah, jadi sin 60 itu sama dengan sekian. Sedangkan rumus sin itu adalah depan per miring. Jadi bisa kita ambil ini saja. Ya. Berarti akar 3/2 sama dengan depannya berapa kita tidak tahu. Depan tidak tahu. Kita tulis lagi depan. Miringnya ada miringnya, yaitu 6. Lalu bagaimana caranya? Kali silang kayak kemarin itu. Berarti 2 dikali depan sama dengan akar 3 dikali 6, yaitu 6 akar 3. Sehingga dia jadi depan sama dengan 6 akar 3 dibagi 2. Sehingga jadilah dia 6 bagi 2, 3. Ya, 3 akar 3. Inilah panjang depan itu, sisi depannya, yang merupakan tinggi dari tembok tersebut. Tinggi tembok, ini kan tinggi tembok. Tinggi tembok. Berapa tingginya? 3 akar 3. Ya. Kenapa harus pakai akar-akar? Tidak apa-apa, pakai akar-akar, yang penting jangan pakai hati ya. Jangan pakai hatimu, nanti hatimu terluka. Ya. 3 akar 3. Nah, lalu bagaimana dengan yang nomor 2 ini? Sebuah tiang bendera berada di atas sebuah gedung seperti gambar berikut. Nah, tiang tersebut dapat dilihat dari sebuah titik berjarak 4 meter dan dari dasar gedung. Jika tiang bendera bisa terlihat dengan sudut elevasi bawah 30 derajat dan 45 derajat, berapa tinggi tiang bendera itu? Ya, tadi seperti yang saya bilang, kalau sudutnya segini saja itu 30 derajat, kalau ini 45 derajat, berarti bukan jumlahnya 75 derajat ya ke sini, tapi dia 45 derajat kalau dilihat ke tiang bendera, puncak tiang bendera. Kalau dilihat ke puncak gedung, dia 30 derajat elevasi. Nah, jadi yang ditanyakan di sini berapa tinggi tiang bendera? Nah, tinggi tiang bendera. Kalau tiang bendera saja yang ditanyakan, kita harus juga tahu tinggi gedungnya juga kita harus tahu. Nah, sehingga yang kita hitung terlebih dahulu yaitu tinggi gedung. Tinggi gedung yang harus kita ketahui. Karena dia berhubungan dengan 30 derajat. Nah, dan diketahui adalah sisi depan, yang nanti akhirnya yang harus kita ketahui juga sisi depan ini dari 45 derajat. Maka yang ada juga itu adalah sisi bawah ini, yaitu sisi samping. Sisi miringnya tidak diketahui. Sehingga kalau dalam kasus ini kita menggunakan tangan. Karena dia yang diketahui itu adalah sisi samping, yaitu panjang tinggi jarak antara gedung dan orang yang mengamati itu adalah 4 meter katanya. Sehingga penyelesaiannya itu seperti ini, kurang lebih ya. Terbentuklah segitiga seperti ini.
atau mungkin kurang oke. Kita buat lagi ya. Segitulah kira-kira, walaupun lebih panjang tiangnya, nggak mungkin tiang bendera bangunannya daripada tiang bendera. Nah, jadi kalau ini 30 derajat ya ke sini saja, tapi kalau semua ini dia 45 derajat. Nah, yang ada adalah jarak antara ini ke gedung. Bayangkan ini adalah gedungnya gitu kan. Nah, pasti tiang bendera lebih pendek daripada gedungnya ya. Tapi ini adalah cuman gambar saja. Ini gedungnya. Yang panjang jarak antara gedung dan orang yang berdiri mengamati itu adalah 4 meter. 4 meter. Kita menggunakan tangan dan rumusnya D per sa, yaitu depan ini per sampingnya. Nah, lalu tangan apa yang kita gunakan? Tangan yang ada di bawah ini. Tangan 4 ya. Tangan 30. Atau boleh langsung kita pakai tangan 45. Cuman ya, kalau tangan 45 kita pakai, nanti akan jumpa kita tinggi ini semuanya ya. Tinggi ini semuanya yang akan kita ketahui. Nah, kalau kita pakai tangan 30 saja, maka yang akan jumpa adalah tinggi gedungnya saja. Nah, nanti dengan logika matematika, logika kalian, tinggi bendera ini kan pasti adalah tinggi semua, tinggi dari sini ke sini dikurangi tinggi gedung. Itulah tinggi bendera. Nah, dan oleh karena itu perlu kita hitung nanti adalah tinggi gedung dan tinggi semuanya. Kenapa kita tidak bisa langsung tinggi benderanya kita ketemukan? Karena di sini tidak kita ketahui tentang sisi-sisi yang lain. Baik, tangan 30 ya, untuk kita ketahui tinggi gedung. Karena yang diamati di sini adalah sampai atas gedung saja. Nah, sampai atas gedung saja yang diamati. Sehingga di sini yang diketahui adalah sisi samping. Depannya yang kita cari per samping. Nah, tangan 30 itu berapa? Tangan 30 itu adalah 1/3 akar 3 atau akar 3 per 3. Sama dengan depannya berapa? Inilah yang kita cari. Depan per sampingnya sama dengan 4. Sama, caranya adalah kali silang ya. Kali silang. 3 kali depan sama dengan 4 dikali akar 3. Sehingga sisi depannya adalah 4/3 akar 3. Nah, begitu. 4/3 akar 3 atau boleh 4 akar 3/3. Tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi ini tinggi gedung. Ya, baik, kita bilang ini adalah tinggi gedung. Rumus ini aja yang terpakai, tidak apa. Dan nanti kemudian yang kedua adalah kita cari tinggi gedung plus tiang bendera. Karena kenapa? 45 derajat ini dia mengamati tinggi tiang bendera sampai sini tiang benderanya. Nah, bayangkanlah ini bendera apa ya? Terserah kalian. Bendera Indonesia nggak hitam-hitam gini. Pokoknya bendera kayak gini lah. Ini kan hitam putih ya. Dark and light. Dark blue. Bukan, hitam putih lah pokoknya. Black and white. Black and white. Jadi ini yang diamati adalah tinggi dari tiang bendera ini. Nah, sehingga 45 derajat ini adalah untuk mengetahui panjang tiang bendera plus tinggi tiang bendera plus tinggi gedung. Caranya bagaimana? Sama aja, tangan 45 derajat. Karena langsung kita pakai tangan ya, karena yang diketahui adalah sisi samping, akan tapi yang dicari adalah sisi depan. Kita tidak merepotkan sisi miringnya. Tangan 45 derajat sama dengan depan per samping. Tangan 45 sama dengan 1. Nah, ini artinya 1/1. Nah, gitu.
Kalau kalian melihat 4 itu adalah 4 per 1. 15 per 1. Kalian juga jika berdiri ada per 1 di bawah. Sehingga kalian dibagi 1 tetap hasilnya kalian. Sehingga 1 itu tidak nampak. Depannya berapa? Inilah yang kita cari. Yaitu tinggi semuanya. Kemudian sampingnya adalah tetap 4. Nah, tetap 4. Tetap 4. Kenapa tetap 4? Karena tinggi tanah ini tetap jaraknya antara dari orang yang mengamati sampai gedung ini adalah tetap 4. Sehingga kali silang ya, 1 dikali depan berarti sama dengan depan saja, sama dengan 4 dikali 1 4. Berarti tingginya itu adalah 4 ke atas semuanya. Ya. Sisi tingginya itu adalah 4 semuanya. Semuanya adalah tingginya 4. Dari 4 meter ya, tingginya dari bawah ini ke atas ini adalah 4 meter. Nah, jadi ini adalah tinggi tiang plus gedung sama dengan 4. Lalu sekarang yang ditanya adalah tinggi tiang bendera. Tinggi tiang saja yang ditanyakan. Nah, sedangkan tinggi gedung ini sudah ada. Berapa tadi? Yaitu 4/3 akar 3. Nah, 4/3 akar 3. Jadi, boleh kita masukkan tinggi tiang, atau kita bilang TT saja. Tinggi gedungnya adalah 4/3 akar 3. Sama dengan 4. Berarti TT tinggi gedung sama dengan 4 dikurangi 4/3 akar 3. Nah, baik, ada tips yang akan saya kasih karena kalian belajar di rumah. Jadi yang harus kalian lakukan di sini adalah, karena kalian belajar di rumah, kan kalian nanti bebas pakai kalkulator untuk menjawab soal ujian semester. Ada yang saya sarankan, kalian download kalkulator di aplikasi Play Store. Apa itu? Ya, seperti ini contohnya. Kalkulator yang ini namanya Hyper Scientific. Nanti juga ini menjadi tugas kalian, sudah mendownload kalkulator Hyper Scientific ini. Ini yang menjadi tugas kalian nomor 1 untuk hari ini. Nanti kalian screenshot bahwa kalian sudah mendownload Hyper Scientific. Ya, seperti ini kalkulatornya. Nah, kalian buka Play Store ya. Cari namanya kalkulatornya Hyper Scientific. Nah, ini sudah muncul ya. Ini Hyper Scientific Calculator. Nah, kalian download, ini dia, yang ini dia. Tekan ya. Karena saya sudah install, maka tinggal saya buka saja. Kalkulatornya tampilannya seperti ini. Nah, seperti itu. Maka yang tadi kita hitung itu adalah ada 4 dikurangi 4/3 akar 3. Akar 3 ya. Maka hasilnya adalah 1,69 sekian-sekian. Nah, kalian kan belajar fisika tahun ini. Berarti kalau 1,69 itu ambil angka pentingnya saja. 1,69 itu artinya 1,7. Berarti tinggi tiangnya adalah 1,7 ya. 1,7. Nah, begitu ya cara menghitung. Jadi ini adalah tugas kalian untuk mendownload nanti kalkulator Hyper Scientific ini. Hyper Scientific Calculator namanya, seperti yang saya kasih tahu. Jadi ini berarti tinggi tiang benderanya adalah 1,7 meter. Hitung berarti tingginya adalah 1,7 meter.
Nah, seperti itu perhitungannya. Nanti juga ada, kan kalian sekarang bagus penyelesaiannya. Lalu apa juga yang agak susah? Misalkan ada nanti soal sudut-sudut istimewa, misalkan sudut-sudut istimewa. Contohnya seperti soal yang ini. Nah, yang ini, biar kalian cepat menyelesaikan soal, ya sudah, walaupun kalian bodoh-bodoh nanti disebabkan oleh ini, tidak apa-apa, kita selesaikan. Ini soal yang susah, misalkan yang ini, sin 30 ditambah tangan 45 tambah cos 60 dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Ada juga kalkulatornya, itu namanya Photomath. Nah, kita pakai kembali Photomath-nya. Ya, buka kembali Play Store-nya, cari Photomath. Ah, udah ada. Saya sudah punya. Ini namanya ya, ini Photomath. Klik saja. Nah, langsung, karena saya sudah download, maka tinggal dibuka saja Photomath. Ya. Tadi halaman berapa ya? Oh, ini harus bentuknya adalah harus portrait ya. Nah, kalian ke kalkulator ini saja ya. Kalian ketikkan soal nomor 2C halaman 47. Nanti pasti akan keluar gambarnya. Seperti ini cara ngetiknya. Kalau pecahan, ketiklah ini. Pecahan, tulis semuanya. Cari di sini sin. Nah, ini ada sin. Sin 30. Nah, kemudian lanjut ditambah tangan 45. Tangan 45. Tambah lagi tangan 60. Tangan 60. Ya, di bawahnya. Di bawahnya ada kosek. Ya, kosek juga CSC ya. Kosek 30. Kemudian ada juga dikali ya. Dikali kotan 45. Ya, 45 derajat. Nah, ini ada bentuk-bentuknya ya. Mungkin perlu derajat ya untuk menyelesaikannya. Oh iya, betul, harus ada derajatnya. Ini derajat, nyari derajatnya di sini. Harus ada derajatnya biar selesai sama mereka. Derajat. Ya, oh salah. Sehingga hasilnya adalah yang ini. Ya, hasilnya adalah 3 ditambah 2 akar 3 per 4. Ini udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, tampilkan solusi, misalnya susah. Lihat solusi, cara pengerjaan mereka itu kayak mana. Kalau kalian mau menjadi ini menjadi ilmu kalian. Tapi yang namanya anak IPS agak pemalas gitu, jadi tidak apa-apa. Ini cara menyelesaikan soal nanti. Salah satunya untuk mempercepat kinerja kalian. Nah, baik, begitu saja tentang kalkulator Photomath ini. Kita lanjutkan pembelajaran yaitu kita tentang ini semuanya. Ya, di sini ada tugas kalian ya. Sudah saya bundarkan, cuman coba kalian perhatikan dengan seksama. Atau kita selesaikan dulu nomor 2 ini. Nomor 1 ya. Sebuah pesawat tinggal landas membentuk sudut 30 derajat dengan landasan sekian, dengan landas 30 derajat dengan landasan. Berarti contoh perumpamaannya seperti ini. Pesawat itu kan naik. Iya. Dengan landasan dia terbentuk seperti ini. 30 derajat. Nah, berarti ini pesawatnya. Ya, ini pesawatnya. Antas saya tidak bisa gambar pesawat. Jika pesawat telah menempuh jarak 24 km, berarti panjang ini dari landasan tadi adalah 24 km jaraknya.
dari tinggal landas. Berapa ketinggian pesawat? Nah, ini yang ditanyakan. Ketinggian pesawat. Kalau ada huruf sisi miring di sana yang diketahui dan yang dicari itu adalah sisi depan, jadi yang kita gunakan itu adalah sin, kos, atau tangan. Kalian berpikir dulu sejenak. Maka yang berhubungan di sisi depan dan sisi miring itu adalah sin. Karena sin itu rumusnya adalah demi. Ya, sin sama dengan depan per miring. Tentunya di sini kita pakai adalah sin 30 derajat ya. Sin 30 derajat. Depannya ini ya. Ini depannya nanti, inilah yang dicari. Sedangkan miringnya sudah ada, yaitu 24. Ya. Kita masukkan saja langsung depannya, karena depan yang kita cari, karena tinggi. Yang ditanyakan adalah berapa ketinggian pesawat, katanya. Berapa ketinggian pesawat sekarang? Berarti kalau tinggi pesawat dihitung dari permukaan tanah ini, tempat landasnya ini. Atau boleh juga dibilang permukaan laut kalau hitungan orang biasanya. Tapi ini adalah hitungan dengan landasnya, ketinggian pesawat sekarang katanya, dari tempat landasnya. Berarti kita gunakan ini, depan per miring ya. Sin 30 berapa? Sin 30 adalah 1/2. Sedangkan depan, ini yang kita cari, ketinggiannya. Miringnya berapa? Miringnya adalah 24. Yang ini maksudnya 24. Berarti caranya sama, kali silang 22 dikali depan. Variabelnya biar usahakan variabelnya di sebelah kiri ya. Dikali 1 kali 24. Sehingga depannya saja atau tinggi pesawat itu adalah 24 dibagi 2. 24 km ya. 24 km dibagi 2 yaitu 12 km. Wow, tinggi juga ya. 12 km. 1 km di atas permukaan laut juga sangat tinggi. Ini tingginya adalah 12 km. Nah, begitu cara menyelesaikannya. Lalu bagaimana dengan soal nomor 2? Bagaimana dengan soal nomor 2? Ya, kita lihat soal nomor 2 di sini. Seorang yang berjarak 18 meter. Nanti tugas kalian adalah 3, 4, 5 ya. 3 4 dan 5. Ya. Jadi untuk yang sekarang ini saya kerjakan saja. Ya. Ini tidak terlalu panjang ya. Soal nomor 2. Seorang anak yang berjarak 18 meter melihat ke puncak sebuah pohon dengan sudut elevasi 60 derajat. Kita gambar saja seperti ini ya. Ya, kita gambar saja seperti ini. Ini seorang anaknya di sini. Ya, seorang anak. Seorang anak di sini. Karena anak katanya laki-laki tuh gambarnya, maka harus ada ininya. Kemudian dia berjarak 18 meter. Ini 18 meter. Jika tinggi pandangan orang tersebut adalah 160 cm, ya, kita cerna dulu soalnya ya. Seorang yang berjarak 18 meter melihat ke puncak sebuah pohon dengan sudut elevasi 60 derajat ya. Jadi sesuai dengan gambarnya itu dia seperti ini ya. Ini puncak pohon. Ya. Puncak pohon sudut elevasinya adalah 60 derajat ya. Jika tinggi pandangan orang, jika tinggi orang sebenarnya, tinggi orangnya ini adalah 160 cm. Jadi tinggi anak ini adalah 160 cm. Terus 60 cm atau bisa dibilang 1,6 meter ya. Panjang anak tinggi anak ini. Nah, lalu yang ditanyakan itu adalah berapa tinggi pohon tersebut? Ini semuanya seperti miriplah dengan tiang bendera tadi.
tinggi pohon yang ditanyakan. Sedangkan kalau kita cari ya dengan ini nantinya ya, kalau kita cari akan ketemu ini saja. Nah, tinggi pohon yang di sini ini kan anak ini tingginya 1,6 meter. Berarti ini adalah tingginya 1,6. Berarti tinggi pohon ini adalah tinggi anak ditambah sisi depan nanti yang akan kita cari. Nah, sisi depan nanti yang akan kita cari. Berarti ini adalah sisi depan. Kita lihat. Ini yang berhubungan dengan depan dengan samping. Berarti kita menggunakan apa? Sin, cos, atau tangan. Jarang kita pakai cos ya. Kita karena depan dan samping, berarti ini jaraknya 18 meter. Berarti ini pasti jaraknya juga 18 meter. Nah, seperti itu. Berarti dia sisi sampingnya ada, sisi depan yang dicari. Berarti kita menggunakan tangan. Ya. Tangan 60 derajat itu sama dengan depan per samping. Tangan 60 berapa? Tangan 60 itu akar 3 per 1. Karena akan dikali silang, makanya saya harus taruhkan per 1. Depannya yang dicari, depan. Sampingnya berapa? 18. Ya, jadi 1 kali depan, panjang sisi depannya adalah 18 akar 3. 18 akar 3. Sehingga tingginya karena ini depan ya. Karena ini depan, jumlah yang tinggi pohon ini adalah, ini ibaratkan ini pohon, berarti ini ditambah ini, berarti tinggal ditambah dengan 1,6 ya. Tinggal ditambah 1,6 ya, 1,6 cm. Berarti kalau kita menggunakan kalkulator yang tadi ya, boleh menggunakan kalkulator yang manapun boleh ya, boleh. Kalau kita menggunakan kalkulator tadi, kita ke kalkulator dulu. Ya, ini kalkulator saya ya. Nah, kita lihat tadi 18 akar 3 ditambah 1,6. Salah. Ya. 1,6. Ya, sama dengan 49,8, atau boleh kita bilang dia sama dengan 50 meter. Nah, seperti itu. Boleh kita bilang 50 meter saja. Tidak masalah karena dia 49,8. 8 ini di atas 5, berarti kita bulatkan saja menjadi 50. Nah, begitu cara menghitung menggunakan kalkulator meter ya, 50 meter. Nah, begitupun dengan soal nomor 3, 4, 5 menjadi tugas kalian, silakan dikerjakan. Kemudian pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang sudut-sudut berelasi. Nah, perlu kalian hafalkan sudut-sudut berelasi. Apa sih yang dimaksud dengan relasi? Ya, dalam Facebook kita melihat, kita kadang kalau masih jomblo ya, nengok status orang ya, nengok status orang, status hubungan. Kalau dia bilang in relationship berarti dia punya pacar. Tapi kalau dia in marriage sudah menikah. Nah, bagi yang Facebooknya berbahasa Inggris. Akan tapi yang bahasa Indonesia ya slow-slow aja, tidak ada bedanya. Nah, lihat sudut-sudut berelasi. Sudut-sudut berelasi. Sudut-sudut berelasi. Ya, yang kalian harus pahami di sini adalah harus paham di sini adalah sudut-sudut istimewa. Ya, sudut-sudut istimewa kalian harus paham. Itu dulu. Itu yang pertama. Paham artinya menghafal. Ya, sudut-sudut itu sin 30 berapa, yaitu setengah, sin 0 berapa. Kemarin cara menghafalkan itu. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini ya.
Nih. Nah, jadi sudut-sudut istimewa yang kalian hafalkan kemarin itu 0 sampai 90 ya. 0 sampai 90, yang mana 0 sampai 90 itu berada di kuadran 1 ini. Kuadran 1 ini dari sudut 0 derajat di sini, ini sudut 90 derajat di sini. Di sini sudut 180 derajat. Makanya ada yang kita dengar cintanya berbalik 180 derajat. Nah, itu artinya sudah tidak mau lagi, maksudnya berbalik. Karena di sini 0, ada awalnya dia menghadap sini, akan tapi sekarang sudah 180 derajat. Nah, itu namanya kuadran kedua, 90 sampai 180 derajat. Itu namanya kuadran kedua. Nah, sedangkan dari 180 ke 270 derajat tambah 90 lagi ya. Ini namanya kuadran ketiga. Nah, kuadran keempat ini adalah dari 270 sampai 360. Maka lengkap dari 0 diputar sampai 360 derajat, itu namanya satu putaran. Nah, seperti yang sudah saya bilang dulu, seperempat putaran itu 90 derajat, yaitu seperempat putaran. Ini aja. Berarti dia adalah 90 derajat. Berarti 360 dibagi 4. Nah, berarti sama dengan 90 putaran. Ada lagi sepertiga putaran. Sepertiga putaran berarti 360 dibagi 3. Berapa itu? Ya, 360 derajat dibagi 3. Nah, sama dengan 120 derajat. Nah, seperti itu. Jadi tidak susah ya. Tidak susah sesusah-susahnya. Tapi ini gampang. Berapa putaran? Nah, jadi sudut berelasi itu artinya kalian kemarin sudah belajar 0. Sudah belajar 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Itu semuanya adalah sudut-sudut istimewa. Lalu sekarang di sini, ini kan sudah lebih nih 90 derajat. Berarti 90 tambah 30 derajat itu sudut istimewa. 90 derajat ditambah 45 derajat yaitu 135 derajat, itu sudut istimewa. Nah, kemudian ada juga 90 ditambah 60 berapa? 150 derajat. Itu adalah sudut-sudut istimewa. Akan tetapi dia memiliki ketentuan masing-masing. Ketentuannya itu adalah di masing-masing kuadrannya. Saya tuliskan saja. Ya. Nah, di sini semuanya positif. Ya. Sin, cos, tangan di sini semuanya positif. Nah, itu yang harus kalian perhatikan ya. Sin, cos, tangan, cot, sek, kosek itu semuanya positif. Akan tetapi ini di kuadran 1 ya. Kuadran 1 ini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan terakhir 360 derajat. Kembali ke titik 0. Kayak kita nanti dulu kita mati, sekarang kita hidup, nanti kita juga akan mati. Itu artinya hidup kita ini seperti lingkaran. Mulai dari 0, kemudian tua atau tidak nyampe tua, kemudian kembali ke titik 0 itu, yaitu 360 derajat, yaitu yang namanya mati. Perbedaannya antara 0 dengan 360 itu adalah berbeda alamnya, berbeda dia kemana gitu. Nanti juga awalnya kita kecil dikasih makan sama orang tua kita. Nah, nanti waktu kita tua, maka kita akan kembali juga seperti itu. Ada yang sampai pikun dan seterusnya, tidak mengingat apa-apa. Nah, itu juga perumpamaan dari kuadran-kuadran. Ini kuadran pertama, ini kuadran kedua. Nah, kuadran kedua yang positif itu hanya satu. Apa yang positif? Yaitu sin. Sin saja yang positif. Sin beserta lawannya. Apa lawan sin? Apa kebalikan dari sin? Kebalikan sin adalah kosek. Ya, kosek kebalikan dari sin. Kosek berarti kosek juga positif. Nah, kemudian di kuadran ketiga, ini harus kalian paham ini. Kuadran ketiga yang positif itu adalah tangan. Jangan bilang kos, salah. Tangan. Ya, tangan positif. Berarti kalau tangan positif berarti beserta cot. Cot juga positif. Nah, lalu di kuadran keempat sisanya yaitu kos. Kuadran keempat kos ini positif beserta lawannya yaitu sec. Ya, sekan.
Nah, dia positif. Itu yang positif. Cara menghafalnya gampang. Semua ini sin ya. Lihat yang ini. Nah, semua cinta cowok setia. Nah, seperti itu cara menghafalnya. Ulangi. Semua cinta cowok setia. Nah, gitu cara menghafalnya. Jadi jangan sampai salah. Kalau kalian sudah menghafal sin positif, berarti kosek juga pasti positif. Tangan positif, berarti cot juga pasti positif. Kemudian lihat kos positif, sekan juga pasti positif. Di setiap masing-masing kuadran ini. Contoh soalnya seperti ini. Kita lihat sin 90 derajat misalkan. Sin 120 derajat. Ya, sin 120 derajat. Ini sama dengan, boleh kita bilang sin 90 ditambah 30 ya. Atau boleh kita bilang sin 180 dikurangi pasti sudut istimewa. Berapa? 20, berarti dikurangi 60 derajat. Sama-sama kan? Ini sudut istimewa yang sudah kita kuasai, yaitu yang berada di garis ini ya. Ini yang kita pakai. Yang berada di garis ini. 90 tambah atau 180 kurang. Nah, cuman ada ketentuan ya. Kalau dia di sini ya, kalau dia menggunakan sumbu Y, ya ini sumbu Y, ini adalah sumbu X. Kalau dia sumbu Y, maka sin ini berubah menjadi cos. Cos berubah jadi sin. Tangan berubah jadi cot, cot berubah jadi tangan. Ada rumusnya di sini. Ya, rumusnya masing ada rumus-rumusnya di sini. Perbandingan kuadran kedua, ketiga dan seterusnya di halaman 53. Tapi kesimpulannya seperti ini sebenarnya. Kalau berhubungan dengan garis yang ini, yang berdiri ini yaitu sumbu Y, kalau dia 90 dan 270 berarti ya. Ya. Kalau dia sin berubah menjadi cos. Tinggal ambil ujungnya saja. Contoh, sin 90 tambah 30, 120 kan? Sin 90 ditambah 30. Berarti dia, karena dia ini 90. Karena dia 90 atau berada di garis yang ini, sumbu Y, maka sin ini berubah menjadi cos. Tinggal ambil ujungnya. Cos 30 derajat. Cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Apakah berbeda dengan ini? Sama. Kalau dia 180 berada di sumbu Y, sumbu X, karena dia 180, maka 180 sin tetaplah sin. Sin ambil sin 60 gitu. Yaitu setengah akar 3. Karena ini sin berada di kuadran kedua, 120 ini kan kuadran kedua. Ya, antara 90 sampai 180 dia kuadran kedua. Kalau kuadran kedua sinnya positif atau negatif? Lihat, sinnya positif. Lalu bagaimana dengan contoh cos misalkan? Cos tetap 120 ya kita pakai. Cos 120. Berarti ini sama dengan cos, ada dua kan? 90 ditambah 30 atau cos 180 dikurangi 60. Kenapa 180 kurang 60? Karena 180 kurangi 60 sama dengan 120. 90 tambah 30 sama dengan 120. Nah, sehingga cara penyelesaiannya adalah karena ini berhubungan dengan 90 dengan garis yang horizontal yang ini tadi, garis yang vertikal ya, sumbu Y, maka dia cos berubah menjadi sin. Ambil ujungnya, sin 30 sama dengan setengah. Begitu juga dengan yang ini, karena dia berhubungan dengan sumbu X ya, berarti cos tetaplah cos. Cos ambil ujungnya 60 sama dengan berapa? Setengah. Sama. Ya, sama dengan setengah. Sama. Jadi itu yang mau saya kasih tahu. Nah, bagaimana yang berada di kuadran ketiga? Ah iya, betul. Ini adalah cos, ya. Cos yang dicari. Cos di kuadran kedua dia negatif. Kenapa? Karena sin aja yang positif. Berarti hasilnya ini adalah min. Ya. Hasilnya ini adalah min.
min. Nah, hasilnya adalah min. Karena cos di kuadran kedua itu adalah negatif, berarti hasilnya pasti negatif. Hati-hati. Nah, lalu bagaimana dengan misalkan di kuadran ketiga? Kita hitung cos saja, yang pasti hasilnya negatif. Misalkan 180 tambah 45 berapa? 225. Kita cari cos 225 derajat. Ya, cos 225 derajat berarti dia ada dua kemungkinan ya. 180 tambah 45 ya. Oh, kita tulis cos juga. Dan cos 270 dikurangi berapa? 45 juga. Nah, lalu bagaimana caranya? Ya, kali ini 180 ya. Dia berada di garis sumbu X, maka dia tetaplah cos ya. Cos 45. Cos 45. Kuadran keberapa? 225. Kuadran ketiga. Cos di sana keadaannya kayak mana? Lihatlah ke sini. Cosnya keadaannya adalah negatif. Berarti harus di sini juga negatif. Cos 45 itu sama dengan 1/2 akar 2 ya. 1/2 akar 2 berarti min 1/2 akar 2. Sama di sini juga. Nah, berarti cos di sini berubah menjadi sin karena dia berada di sumbu Y. Sumbu Y sama kayak 90 tadi. Maka cos berubah menjadi sin. Cos berubah menjadi sin 45. Ambil sin 45 yaitu sama min setengah akar 2. Begitu cara kerjanya. Jadi kalian harus menyelesaikan soal ya. Tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri pada titik-titik berikut katanya. Nah, di sana ini soal seperti ini tidak saya keluarkan ya. Nah, di sini ada soal nomor 6 ya. Nomor 6 ada sin 120. Sudah kita kasih tahu ya, kasih tahu bagaimana cara pengerjaannya. Menyatakan dalam perbandingan trigonometri sudut di kuadran pertama katanya. Nah, itu tidak masalah, kita tidak kerjakan saja. Di sini diketahui cos theta ya, halaman 3. Halaman 55 nomor 3. Cos theta min 7/25. Berarti kalau cos 7 itu adalah sisi masih lupa lagi, yaitu sisi samping. 25-nya adalah sisi miring. Dia berada katanya di kuadran ketiga. Berarti makanya cos theta itu sama dengan dia negatif. Nah, dia negatif. Sehingga di kuadran ketiga pasti negatif cos ya. Tentukan nilai perbandingan trigonometri yang lain. Nah, ini susah atau tidak? Susah bagi yang kesusahan. Bagi saya yang kegampangan ya gampang-gampang aja gitu. Misal kita lihat cos theta ini sama dengan min 7/25 ya. Ya, cos ya. Lalu bagaimana sinnya? Perbandingan trigonometri yang lain katanya. Ya, cukuplah kita cari sin sama tangan saja ya. Sin theta itu sama dengan berapa? Tangan theta sama dengan berapa gitu. Ya, berapa? Nah, tentunya kita pakai sin, rumusnya adalah depan per miring. Miringnya sudah ada, yaitu 25. Sin positif atau negatif di kuadran ketiga ini? Ya, sin pasti hasilnya negatif. Taruh saja negatif kayak gini. Nah, kemudian tangan. Di sini katanya rumus tangan adalah depan per samping. Tangan itu positif atau negatif? Ya, positif. Nah, depan per samping. Sampingnya di sini sudah ada, yaitu 7. Nah, yang belum ada adalah depan. Dan dua-duanya yang dicari adalah depan. Ya, yang dicari adalah depan. Kalau kita lihat bentuk segitiganya ya. Ini di kuadran ketiga. Ya, kuadran ketiga kita gambar setengah saja. Segitiganya bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya.
Ya, segitiganya bentuknya siku-siku di sini. Panjang ini adalah 7. Min 7 inilah yang menyebabkan dia minus ya. Ini yang menyebabkan dia minus. Min 7 ini panjangnya ya. Jadi panjang titik ke sini adalah min 7. Kemudian sisi miring ini adalah 25. Lalu bagaimana cara mencari sisi depan? Kita gunakan kembali rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras yang sudah capek-capek kalian pelajari di SMP. Kalau tidak pernah ya derita kalian. Berarti depan ya rumus Pitagoras perlu saya ingatkan lagi, yaitu sisi kuadrat sisi miring yaitu sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Ya, berarti sisi miring ya, sisi miring berarti kuadrat sisi miring berarti 25 pangkat 2 sama dengan sisi miringnya sama dengan sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Nah, gitu. Jadi 25 sisi samping kuadratnya itu sama dengan berapa? Sisi sampingnya adalah min 7. Berarti min 7 kuadrat ya. Min 7 kuadrat, min 7 pangkat 2. 25 kuadrat sama dengan sisi depan kuadrat ditambah 7. Jadi caranya adalah kita balikkan saja ke sini, balikkan ya. Sisi depan kuadrat sama dengan, jangan lupa kuadratnya di sini, sama dengan 25 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Nah, di sini ada kuadrat ya. Bagaimana biar ini tidak kuadrat? Maka kita transfer kuadrat ini, kita pindahkan di sini menjadi akar. Ya, 25 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Dikurangi ya, dikurangi 7. Karena di sini dia plus ya, sehingga dia di sini menjadi minus. Sehingga akar 625, 25 pangkat 2 itu sama dengan 625 dikurangi 7 pangkat 2, 49. Ya. Dia sama dengan berapa? Ya. Dengan akar 576. Ya, 576 akar 576 ini sama dengan 24. Berarti sisi depan ini adalah sisi depan, kita kembali ke gambarnya. Ini adalah 24. Nah, kalau sudah ada seperti ini, sudah lengkap ketiga sisinya, maka tinggal kita lengkapi saja yang ada di atas ini. Depannya berapa? Depannya adalah depan dari sini ya. Tuh, depan. Ya. Depannya adalah 24 per 25. Tadi dia minus, berarti sin ini minus, berarti minus. Minus 24 per 25. Kemudian ada tangan. Ya, ada tangan. Depannya sudah kita ketahui juga, 24 per 25. 24 ya. 24 per 7. Mohon maaf. 24 per 7. Ya, karena ini positif ya. Tangan itu positif, berarti harus positif juga di sini. Berarti begitulah hasil perhitungannya. Nah, lalu bagaimana dengan tugas kalian? Tugas kalian adalah soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 tugas kalian harus kerjakan. Nomor 4. Nomor 4, kemudian nomor 6, semuanya ini pengumpulannya adalah sampai besok saja boleh. Sampai besok boleh. Diketahui tangan 20 sama dengan P. Nyatakan nilai trigonometri berikut dalam P katanya. Kita tidak perlu tahu ya. Oh ya, berarti cara pengerjaannya adalah sin 60 derajat. 160 ya. Nyatakan dalam P katanya. Nah, bolehlah nanti ini kita bahas. 110, tangan 110. Berarti P kan.
Kalau kita lihat ini kan sama dengan sin 140 tambah P. Ya, tambah P, tambah P. Ya, tambah P. Berarti dia sama dengan 140 ya. Kita lihat 140 tambah P. Berarti ini adalah sin 90 tambah 50 sih sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, kita nanti saja kita bahas insya Allah ya. Insya Allah. Tugas kalian yang penting adalah nomor 4, nomor 6. Nah, ini sekilas saja untuk hari ini. Begitu saja yang kita bahas. Nanti pertemuan selanjutnya adalah aturan sinus dan kosinus. Ada sih identitas trigonometri, tapi kita tidak bahas saja. Kita lompat saja itu. Tidak masalah. Ada fungsi trigonometri. Nah, ini yang pelajaran di kelas 11 matematika minat. Nanti boleh pula kita lompat, tidak apa-apa. Nah, jadi pembahasan kita itu saja untuk hari ini. Semoga hari-hari kalian bahagia. Terima kasih. Itulah pembahasan kita untuk hari ini. Semoga bisa dicerna dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa subscribe dan komen sebagai absen kalian di Classroom juga absen, di YouTube juga absen, karena kan saya tahu yang menonton atau tidak, yang belajar atau tidak itu adalah dari YouTube-nya. Ya, dia absen di sana berarti dia memang benar-benar nonton. Tapi kalau tidak absen di sana ya tidak nonton. Jadi terserah, ini sengaja saya taruh di akhir video biar saya tahu siapa sih yang tulus belajar dan yang tidak tulus belajar. Sekian untuk hari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.